Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua saya di rumah sakit nemenin istriku. Jadi pada hari kemarin ya, hari Kamis kalau nggak salah. Hari Jumat. Hari Jumat itu biasa siang itu antar istri kerja, tapi sampai rumah istriku lemas karena yang dia sedang hamil, dan ini hamil yang keempat itu memang benar-benar agak berat. Bukan berat tapi mungkin efek hormonnya yang kuat ya. Jadi dia mengalami mual yang hebat dan di luar ekspektasi pokoknya. Dan seperti yang sering kita lihat di YouTube, kalau sudah mualnya itu berlebihan kan harus konsultasi dokter. Dan ini istriku sudah 3 kali ke UGD, terus opnam di JIH pernah, terus ini sekarang di Rumah Sakit Sadiwa. Sebenarnya ini tempat rujukan. Biasanya kalau istri saya waktu dulu keguguran kan rujukannya ke sini menggunakan BPJS maksudnya. Nah, waktu yang pertama tuh awalnya istri saya itu setiap kali hamil kan keguguran, terus yang ketiga itu dicek hormon, ada penggumpalan darah, terus kemudian ada pengecekan lagi, ada ANACA itu yang waktu lalu itu, terus setelah itu dicek lagi prolaktin. Waktu pengecekan lab semua di Rumah Sakit JIH, terus sudah ditunjukin ternyata prolaktinnya itu tinggi, jadi itu yang menyebabkan bisa keguguran. Sebenarnya kalau kalian mau baca-baca di literatur di internet, itu prolaktin juga bisa bikin orang susah hamil, tapi juga dibutuhkan untuk produksi air susu untuk ibu yang ibu hamil atau ibu melahirkan. Itu juga ada manfaatnya di situ. Tapi yang kalau prolaktinnya berlebihan itu akibatnya bikin bisa keguguran. Kalau khususnya istri saya itu keguguran, jadi kayak gitu. Nah, ini nanti akan dikasih obat selama 7 bulan untuk prolaktinnya itu biar nggak tinggi. Kalau sekarang yang dikeluhkan istriku itu mual, lemas. Kalau lemas karena dia nggak bisa makannya itu susah. Bukan nggak mau makan, tapi setiap kali makan muntah. Jadi makanan yang di perut itu sama sedikit banget. Jadi kalau dia tuh udah lemas, biasanya sering tak bawa ke UGD untuk diinfus buat masukin cairan, karena memang dehidrasi dia. Minum dikit udah kita coba, dia pengen nyoba pakai sirup, air hangat, pakai air jahe, pakai apa aja yang halal pokoknya, yang boleh diminum semuanya itu muntah. Tapi dia usaha minum, walaupun hasil minumannya itu muntah, tapi tetap dia usaha minum biar tahu nanti mana yang enak dikonsumsi dan mana yang enggak. Maksudnya enggak itu yang bikin dia mual. Ya kurang lebih seperti itu. Terus selama di rumah sebenarnya kalau orang hamil rata-rata sama ya, ondansetron itu buat ngurangi mual kan. Coba berikan ondansetron, dia kalau mulai ditelan itu obat apapun muntah, karena air pun juga muntah. Jadi kalau dia minum obat, dia akalin dengan menggunakan sirup. Jadi sirupnya terus airnya hangat pakai sirup, jadi biar nggak terlalu pahit di lidah kan. Tapi itu sebenarnya enggak begitu berhasil banget. Yang akhirnya ondansetron yang diminum itu enggak jadi diminum, tapi saya cari yang untuk injek. Jadi injek tuh kayak gini ya.
Jadi kalau istriku tuh karena nggak bisa minum obatnya, jadi yang dia lakukan adalah injek langsung ke tubuhnya, jadi suntik lah. Nah, yang saya belikan itu ini karena memang adanya ya cuma ini di apotek di Jogja, di Kimia Farma juga adanya ini doang. Ini Ondansetron injeksi 4 mg per 2 mili. Jadi seperti ini guys. Nah ini nanti kalau semua airnya udah nggak ada, kalau airnya masih digini-giniin, digoyang-goyang ini sampai airnya turun, baru nanti ini dipotek. Habis dipotek terus saya nyiapin ini suntikan yang kalau ini yang 3 ya, sebenarnya suntikannya ada yang gede. Udah habis mungkin ya, suntikannya itu 6 mili. Suntikannya di sini tulisannya 6 mili. Habis itu kalau udah disedot diganti pakai suntikan yang kecil banget. Jadi suntikannya bukan pakai ini fungsinya cuman buat ini fungsinya cuman buat nyedot Ondansetron, sama ditambahin kan Ondansetronnya cuma 2 mili, suntiknya itu kan 6, jadi Ondansetronnya ini 2 jadi 4 mili, terus masih ada sisa lagi 1 mili kan. Dan 1 milinya itu tak kasih air infus, terus sudah baru disuntikkan di sini. Biasanya di sini nih yang kelihatan, istriku sendiri yang itu. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin ada teman-teman semuanya yang nasibnya sama atau mungkin sedang mengalami hal yang sama, ya sabar aja. Jelas kalau saya pribadi itu menganggapnya ini bukannya musibah, tapi ya kita memang belajar aja di sini. Kita mendapatkan rezeki, istri juga sedang mengalami mual hebat. Kita harus lebih sabar, kita harus nurutin apa yang dia mau nyari apa gitu, kita carikan semampu kita, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya mengalami hal yang sama, mungkin ya kalau udah susah makan, susah minum, segera aja dibawa ke UGD biar bisa diinfus, bisa ada cairan masuk ke tubuh. Karena memang kalau udah kayak gitu susah kalau udah kondisi seperti itu biasanya udah lemas, terus tiba-tiba pingsan kan. Makanya langsung buru-buru bawa ke rumah sakit aja biar ada yang menangani secara khusus. Kondisi seperti ini sebenarnya nggak ada yang kita ketahui, karena hamil pertama 2 sampai ketiga itu ya biasa normal, tapi nggak se ekstrim ini. Nggak tahu juga kenapa bisa sampai seperti ini, mungkin bawaan hormon masing-masing berbeda ya. Jadi nggak tahu dah yang bikin benar-benar sangat mual tuh kayak apa. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan istriku segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.